Jenderal Gatot Nurmantio singgung hutang pemerintah hampir naik 2 kali lipat. Tapi Gatot Nurmantio akan dibuat kaget dengan melihat fakta-fakta ini. Presidium Koalisi Aksi Penyelamatan Indonesia, Gatot Nurmantio, membeberkan hutang pemerintah di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015 sampai dengan 2020, yaitu menyentuh hampir 6.000 triliun. Menurut Gatot juga, besaran itu sudah melampaui akumulasi seluruh utang presiden sejak era Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Walaupun hutang Presiden Joko Widodo terbesar hampir 2 kali lipat dari hutang-hutang sebelumnya, tetapi hutang dari Presiden Joko Widodo masih aman. Berikut data ini. Hutang di era Soeharto 955 triliun. B.J. Habibie menambah menjadi 1.099 triliun dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid bertambah menjadi 1.400 triliun dan Megawati Soekarno Putri. Hutang Indonesia bertambah menjadi 2.300 triliun dan di era Susilo Bambang Yudhoyono hutang pemerintah bertambah 2.600 triliun dan di era Joko Widodo hutang pemerintah per Januari 2018 bertambah menjadi 3.958 triliun. Artinya, walaupun hutang Presiden Joko Widodo begitu banyak, tetapi untuk pembangunan infrastruktur yang akan berdampak pada perekonomian warga dan juga investasi asing yang masuk ke Indonesia. Karena masifnya pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia, bayangkan kota-kota maju seperti negara tetangga, infrastruktur sudah terbangun dengan sangat bagus sehingga investor asing mempercayakan investasinya masuk ke negara tersebut. Bayangkan juga di Singapura, rakyat di sana menanggung hutang sekitar 700 triliun dan di Indonesia masih sangat aman. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Singgung hutang era Jokowi, Gatot pun kaget ternyata Jokowi raja bayar hutang. Presidium Koalisi Aksi Penyelamatan Indonesia, Jenderal TNI Gatot Nurmantio membeberkan hutang pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 menyentuh hampir 6.000 triliun. Menurut Gatot, besaran hutang itu sudah melampaui akumulasi hutang seluruh presiden sejak zaman Bung Karno hingga Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Gatot mengatakan, akumulasi hutang dari zaman Bung Karno hingga SBY itu hanya berada di angka 2.400 triliun. Kemudian hutang sejak tahun 2015 telah terjadi peningkatan hutang hingga 2 kali lipat dari akumulasi seluruh presiden yang pada saat Bung Karno sampai SBY adalah 2.400 triliun. Sedangkan sekarang sudah mencapai hampir 6.000 triliun, kata Gatot dalam acara Indonesia Lawyers Club pada Selasa 21 Oktober 2020. Dikatakan hutang terhadap PDB pada tahun 2021 bakal meningkat menjadi kurang lebih 42,1%. Di sisi lain, rasio hutang terhadap pendapatan negara pada tahun 2021 diperkirakan mencapai 418%. Artinya, hutang sudah 4 kali lebih dari pendapatan negara. Ini benar-benar harus mendapatkan perhatian yang serius. Di balik hutang yang semakin tinggi, ternyata cadangan devisa tidak meningkat hingga kurs rupiah selalu akan tertekan, kata dia.
Bagaimana diketahui, Bank Indonesia sebelumnya melansir posisi hutang luar negeri Indonesia pada akhir Agustus 2020 adalah 413 miliar US, meningkat 5,7% secara tahunan. Rasio hutang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto pada akhir Agustus 2020 tercatat sebesar 38,5%, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada hutang sebelumnya sebesar 38,2%. Struktur utang luar negeri Indonesia tetap didominasi oleh utang luar negeri berjangka panjang dalam pangsa 89% dari total utang luar negeri. Utang pemerintah era Jokowi jika kembali menjadi bahan perbincangan hangat. Kali yang menjadi sorotan adalah tambahan hutang sepanjang Jokowi menjabat mencapai 1.644 triliun. Angka itu berasal dari perhitungan jumlah utang pemerintah pada tahun 2014 sebesar 2.600 triliun, kemudian bertambah menjadi 4.253 triliun per Juli 2018. Meski begitu, pemerintah Jokowi JK juga taat membayar utang cicilan. Besaran hutang cicil yang telah dibayarkan sepanjang Jokowi menjabat hampir sama dengan besaran tambahan hutangnya. Lalu, seberapa bahayanya tambahan hutang tersebut? Apakah pemerintah bisa melunasinya? Apakah RI bisa hidup tanpa hutang? Ada yang luput dari perhatian publik. Pemerintahan Jokowi sebenarnya selain menambah hutang juga melakukan pembayaran hutang. Sebenarnya pemerintahan Jokowi selain menambah hutang juga mengurangi hutang. Ini yang tidak diketahui juga, kata Direktur Strategi dan Portofolio Utang Ditjen PPR. Menurut data Kementerian Keuangan, total utang jatuh tempo dari 2014 hingga 2018 yang dibayarkan pemerintah mencapai 1.628 triliun yang terdiri dari pinjaman dan surat berharga negara SBN. Pada 2014, pemerintahan Jokowi membayar hutang jatuh tempo sebesar 237 triliun, pada 2015 sebesar 226 triliun, pada tahun 2016 sebesar 322 triliun, pada tahun 2017 sebesar 350 triliun, dan pada tahun 2018 sebesar 492 triliun. Jokowi dan Menteri Keuangan juga bekerja keras melunasi hutang dari pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, hutang merupakan salah satu alat bagi pemerintah untuk mewujudkan visi dan misi kampanye, sehingga wajar jika pemerintah menambah hutang dengan tujuan hal yang produktif. Hutang itu kan efek saja akibat belanja yang diarahkan untuk pembangunan untuk masyarakat dengan tujuan adil dan makmur. Tanpa adanya tujuan yang ingin dicapai, bisa saja tak ada hutang, tegasnya. Direktur Strategis dan Portofolio Utang Ditjen PPR, Siahaan, menegaskan bahwa pemerintah melakukan penambahan hutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan, setiap tahunnya pemerintah membahas dan menyetujui terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat saat menyusun postur APBN. Pemerintah secara sah melakukan penambahan hutang dan konstitusi proses melalui DPR juga, jadi sudah disahkan melalui Undang-Undang APBN setiap tahun, terangnya. Siahaan menjelaskan, hutang pemerintah merupakan efek yang timbul dari penetapan anggaran belanja pemerintah. Setiap tahun anggaran belanja pemerintah dipenuhi dari penerimaan pajak dan hutang. Hutang pemerintah Jokowi juga selalu diteken untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat produktif. Pemerintah saat ini selalu menonjolkan pembangunan infrastruktur yang masif. Jadi, tujuannya sudah dimanfaatkan, diamanatkan. Ini disetujui bukan hanya pemerintah, tapi itu memang negara, karena ada unsur DPR-nya juga. Disetujui oleh DPR untuk menjadi utangnya, tuturnya. Ekonomis Samuel Sekuritas Lana menjelaskan ada beberapa cara untuk melihat kondisi utang negara, salah satunya dengan melihat rasio utang terhadap PDB. Menurut data Juli 2018, rasio itu masih berada level 29,75%. Rule of Time, rasio utama terhadap PDB masih bisa sama 35%, jadi masih aman karena ada ruang utangnya masih ada, berarti masih aman, terangnya pada detikfinance.com.